Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang ke Istana Kedatuan Luwu, terkhususnya di Salasa Kedatuan Luwu. Ini namanya Salasa, ya. Buat anak-anakku sekalian dari Institut Agama Islam Negeri Palopo. Oke, nama saya Andi Sulipu Sultani, atau biasa disebut juga Lasul Lipu Sultani, atau biasa juga disebut dengan Lolip atau dipanggil Bang Lolip. Tapi gelar nama Opu di belakang saya itu Opu Topanandran. Jadi Andi Sulipu Opu Topanandran atau Lasul Lipu Opu Topanandran. Kebetulan di istana, bukan kebetulan sih, suatu ketentuan dari Allah yang menjadi kebetulan buat saya, tapi ketentuan dari Allah. Saya dikasih amanah untuk menjadi mengemban amanah menjadi koordinator ritual adat. Saya berbicara tentang alat pusaka sebagai senjata perang atau sebuah makna prinsip dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Senjata khusus di wilayah Sulawesi Selatan itu lebih dominan dikenal, senjata khas daerah itu lebih dominan dikenal dengan nama, kalau di Selatan disebut dengan nama badik. Badik itu sebagai senjata pusaka, alat mempertahankan diri, perang, sebagai juga sebuah simbol daripada simbol dalam melaksanakan tatanan-tatanan adat, dan banyak hal macamnya. Ada dua hal. Yang pertama itu juga ada juga yang biasa kita kenal umumnya di masyarakat Nusantara itu disebut keris, ya. Kalau di Luwu, kerisnya itu berbentuk lonjong, tidak bulat, tidak berliku-liku, itu yang disebut sapukala. Sapukala, keris itu bernama sapukala. Nilai hakikat daripada pengenalan besi atau pusaka ini. Kalau badik itu simbol daripada hakikat pengenalan amanah manusia. Kalau seorang laki-laki mempunyai seorang badik, kenapa disimpannya di sebelah kiri? Karena itu pengganti tulang rusuk sebelah kiri laki-laki itu. Jadi dia juga merupakan sebuah sarana kontrol buat manusia itu, bahwa ketika seorang laki-laki belum kawin, dia biasa bawa badik disimpan sebelah kirinya untuk menutupi pengganti tulang rusuk itu yang hilang. Namun ketika dia sudah kawin, dia sudah punya wanita, dia punya istri, berarti badik itu tidak lagi dipakai setiap hari, mungkin disimpan karena dia sudah ada yang harus dia jaga. Jadi fungsi badik itu adalah menjaga, mengganti dan menjaga prinsip-prinsip. Jadi kenapa orang membawa pusaka? Bukan berarti membuat orang harus rewel. Justru di sini mengajarkan manusia bagaimana kita menjadi manusia yang punya kontrol dalam menjalankan prinsip. Kalau kita bawa seperti itu, tidak harus kita menjadi orang yang rewel, emosian dan sebagainya. Justru menjadi orang yang kalau perlu ada apa-apa, kita lebih baik menghindar untuk menyelesaikan masalah. Bukan berarti kita penakut. Karena prinsipnya, ketika pusaka sudah terjabut, maka muncullah yang disebut perdopuli kemenangan. Siapi temakro. Tidak ada jalan lain, baru dia atau selesai dia melaksanakan tugasnya, baru dia bisa kembali ke sarungnya. Ketika Islam masuk di Jazirah Sulawesi Selatan, terkhusus secara resmi masuk di Tanah Luwu, maka segala perilaku adat yang bertentangan dengan syariat itu dihilangkan, tidak lagi dipakai, sehingga kita ini mengandung prinsip patupuri adat, pasantren syar'i, dengan catatan bahwa semua perilaku itu bagaimana menjadi yang tadinya perilaku yang tidak memahami syariat menjadi sebuah manifestasi perilaku syariat atau perilaku doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keris apapun judulnya, pusaka itu kalau itu sebenarnya kita lebih banyak kalau disuruh belajar mengenal itu, sebenarnya feedbacknya lari ke dalam diri. Kita disuruh lebih banyak mengenal pada diri sendiri. Kalau misalnya gini, kalau besi saja yang benda keras bisa dibentuk dengan sedemikian rupa indahnya, kenapa hati manusia, kenapa perilaku manusia yang lembut tidak bisa dirubah menjadi indah gitu.
Kenapa perilaku yang kelihatannya lembut, bahasa yang lembut, yang ini, kenapa kita tidak bisa jaga? Sehingga ada biasa ujung pusaka yang paling bahaya itu adalah lidah. Kan lidah. Artinya apa? Simbol yang dibawa daripada simbol Kristus. Ketika beliau berada di posisi dia harus menjalankan amanahnya, maka dia tidak harus mundur ke belakang lagi, tidak ada jalan lagi. Ketika saya sudah cabut misalnya, tidak ada alasan itu harus tidak mundur lagi. Dia harus selesaikan tugasnya, sehingga dengan menerima segala risiko. Makanya tidak sembarang orang mencabut itu, karena itu tadi antara prinsip dan kontrol. Prinsip adalah meneguhkan sebuah hakikat terhadap niat yang akan kita lakukan. Kontrolnya adalah ketika kita harus mengajar diri kita, di mana kita harus memungsikan. Jangan sampai nafsu yang berkuasa dalam diri kita, sehingga kita sudah tidak bisa dikontrol lagi. Yang harusnya pusaka itu menjadi sebuah win solution, menjadi sebuah solusi terhadap manusia yang membawanya dalam melaksanakan menjalani kehidupannya. Seperti kalau kita membersihkan pusaka, sebenarnya kita mau tanya, kenapa begini? Alam ini kan Allah ciptakan, bumi beserta alam ini Allah ciptakan untuk seluruh makhluknya, tempatnya untuk seluruh makhluknya. Bukan hanya manusia yang hidup di alam ini, tapi manusia harus menjadi khalifah, kan gitu, menjadi pemimpin. Berhak nggak kita melarang makhluk yang lain itu tinggal di bumi? Kan nggak. Pertanyaannya, berhak tidak kita melarang makhluk Allah yang lainnya tinggal di muka bumi? Tidak. Oke. Tidak. Kalau begitu, maka menjadi seorang imam, menjadi seorang manusia, menjadi seorang khalifah harus memberikan contoh-contoh yang terbaik dalam berperilaku, kan gitu. Jadi jangan salahkan kalau makhluk-makhluk yang lain, baik bakteri, virus, ataupun semuanya yang notabene dikatakan orang itu mistis, namun sebenarnya bagi saya mistis itu hanya Allah yang maha baik. Sebenarnya bukan sifatnya larangan, tapi sebuah tatanan, sebuah nilai gitu, penghormatan. Misalnya orang bilang, jangan bawa pusaka kalau misalnya kamu lagi haid, kalau untuk cewek gitu kan, jangan bawa pusaka dalam kondisi ada keluargamu laki-laki dalam keluargamu baru meninggal, belum 7 hari, belum sebagainya. Sebenarnya itu bukan sifat orang, itu sifat kontrol. Kontrolnya seperti apa? Bahwa kamu lagi berduka, kamu bawa-bawa seperti itu, kondisi jiwa kamu tidak stabil, sensitivitasnya ini. Makanya biasa orang bilang katakan untuk lestarinya sebuah kearifan lokal dibuat dalam satu kata, hati-hati pamali. Sebenarnya kata pamali itu sebuah kontrol. Makanya di sini pusaka sebagai alat kontrol, dibahaskan sebagai alat sebuah kontrol emosional, kontrol jiwa, kontrol hati, kontrol keinginan, kontrol intinya, salah kontrol. Balik itu sebenarnya kalau di Luwu, pusaka pertama itu yang diturunkan, saya yang jenisnya banyak macam, banyak namanya ya. Ada yang bilang labo, ada yang bilang penai, ada yang bilang kalewang, ada macam-macam. Itu bernama Labu Ngawaru. Labu Ngawaru yang diturunkan kepada Datu Luwu Batara Guru. Itu masih berbentuk parang, itulah kurang lebih seperti itu modelnya, bentuk parang Labu Ngawaru. Kalau badik ya bermacam-macam panjang pendeknya. Yang jelas besinya ada 2 besi, kualitas besi yang terbaik yang ada di dunia ini yang saya ketahui, yang saya nggak tahu Allah yang lama. Pertama itu adalah salah satunya adalah besi dari Luwu yang berada di wilayah Usus sana. Kedua adalah besi Damaskus. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Damaskus itu berada di urutan kedua, enggak. Kedua daerah tersebut mengandung kualitas besi terbaik di dunia. Tidak ada alasan, bagi saya tidak ada alasan yang untuk tidak mengatakan bahwa pusaka atau keris itu bukan menjadi kebudayaan kita. Yang jelas tidak ada alasan untuk mengatakan, karena pusaka itu, keris itu, badik itu, atau apapun dalam bentuk seperti itu adalah peninggalan sebuah peradaban yang banyak manfaatnya untuk manusia. Tergantung pada bagaimana kita memfungsikannya. Seperti kalau kita menggunakan badik, keris dalam aturan tatanan adat, dia menjadi atribut tatanan adat, kelengkapan
tatanan adat. Dan semua itu membawa simbol-simbol dari sebuah peradaban. Dan simbol yang dibuat di ukiran badik itu, di ukiran besi itu atau keris itu tidak sekedar simbol. Banyak macam-macam simbol yang kita akan perkenalkan. Ada yang simbol misalnya Gantara Masusu, ada yang simbol namanya Gamaca, ada yang dato-dato. Di keris itu, kalau keris itu kebanyakan dato-dato atau tebak jampu. Ada yang urak kelang. Itu ada semua harapan doanya, ada maksud dan maknanya yang akan menjadi harapan. Nah, seperti simbol daripada keris datu, saka datu itu namanya Lamaradang. Pamornya itu disebut pamor Gantara Masusu. Jadi urat yang bersusun-susun sampai ke ujungnya, dengan harapan bahwa si pemegang ini akan mendatangkan menjadi seorang yang mempunyai kewibawaan, kebersihan hati, menjadi seorang amanah, menjadi seorang pemimpin yang terbaik bagi masyarakatnya karena Allah, karena Tuhan. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kebaikan dan kebenaran hanya datangnya dari Allah. Saya nggak punya dan nggak tahu apa-apa. Oke, seperti itu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.